Halo semua, apa kabar? Pandemi 2.0, rambut gue udah mulai berantakan lagi, nggak ke barbershop ya, jadi ya harap dimaklumi. Gue Arya Pratamo dan gue akan bahas 2 mic vlogging berkualitas yang mungkin bisa kalian pertimbangkan. Ini adalah Rode VideoMic Pro Plus yang merupakan vlogging mic yang udah gue pakai setiap trip gue yang udah lama nggak kejadian itu. Udah lama banget. Well, it does a pretty good job. Dan ini adalah Sony ECM B1M, vlog mic yang baru dipinjamkan oleh Sony Indonesia. Dari segi harga, keduanya ya lumayan serupa. Well, Rode memang lebih murah sekitar 1 jutaan, tapi keduanya termasuk yang premium untuk shotgun mic yang lumayan compact lah. Yuk, kita bahas. Secara bentuk dan desain, langsung aja menurut gue Sony menang banyak di sini. Pertama-tama Sony ya jelas lebih kecil, lebih pendek dan lebih ramping. Sama-sama ada shock absorbernya. Tapi Rode ini agak keluar-keluar ya, bikin makan tempat banget sebenarnya. Dan kedua, Sony juga nggak bikin kita mentok kalau mau pakai viewfinder, dan lagi-lagi itu karena faktor ukuran gitu. Yang ketiga, gue juga suka bahwa karena dia digital, dia nggak lagi membutuhkan kabel 3.5 yang seperti Rode butuhkan. Oleh karena itu nyaman banget tanpa kabel yang keluar-keluar gitu atau nyangkut saat kita mau flip screen-nya. Oke, satu lagi deh. Satu lagi kenapa dia kecil adalah karena nggak ada baterainya di Sony. Langsung pakai power dari kameranya. Kerugiannya memang tentu akan nyita lebih banyak baterai. Tapi nggak perlu charger terpisah. Kalau misalnya kita lagi vlogging, baterai kamera ada, tapi ternyata baterai mic-nya habis. Itu bisa kejadian. Tapi ini preference, balik lagi ke masing-masing. Terus tadi gue sempat bahas digital. Maksudnya apa? Yuk kita bahas. Perbedaan kedua ada di suara digital dan suara analog. Kalau di Rode yang analog, suara akan ditangkap di mic, dikirim melalui kabel untuk diproses di kameranya. Sedangkan kalau di Sony, dia akan merekam suara di mic-nya tersebut dan diproses di body mic-nya tersebut. Baru akan dikirim ke kameranya. Dasar perbedaan analog dan digital adalah kalau di analog, mesinnya akan merekam suara apapun yang ada, termasuk noise. Jadi as it is, gitu. Sedangkan dalam digital akan menerima beberapa banyak sampel suara dan ada proses untuk menentukan mana suara yang terbaik, termasuk menghilangkan noise. Sony ini memiliki kemampuan untuk merekam digital, tapi cuma berlaku untuk kamera Sony Alpha A7C ke atas. Well, sebenarnya bisa dipakai sih, tapi nggak secara digitalnya. Nah, oleh karena itu, salah satu keuntungan terbesar digital pada Sony ini adalah di Sony, noise cancellation udah ada. Di bagian kontrolnya di belakang ini ada pilihan dengan nama filter dengan pilihan NC, LC, atau off, noise cancellation, low cut, dan off, tanpa cancellation sama sekali. Nah, ini fitur yang nggak ada di Rode. Kita coba ya. Nah, berikutnya gue nih, karena gue lagi shoot sendiri selama PPKM darurat ini, gue akan minta bantuan istri untuk ngoceh. Sementara kalian bisa lihat bedanya dengan atau tanpa noise cancellation, nanti gue kasih teks di bawahnya. Coba gue saranin untuk dengerin pakai headphone kalian. Selama pandemi ini aku punya hobi baru, yaitu olahraga. Sebenarnya nggak baru-baru banget, tapi jadi lebih intens lagi selama pandemi ini. Karena ya biar waras, biar sehat. Dan kalau kata orang-orang PPKM itu pelan-pelan kita melebar. Tapi kalau aku mungkin nggak melebar-melebar banget karena tetap masih olahraga sambil masih makan enak. Nah, kedengeran kan? Noise cancellation-nya does work here. Ada, benar-benar ada, dan lumayan banget bagusnya gitu. Nah, keuntungan digital ini membatasi noise yang ada di sekitarnya. Tentunya akan berguna banget kalau kita vlogging. Apalagi di daerah yang berangin seperti tempat terbuka. Atau apa ya, kalau traveling. Aduh, gue jadi kangen traveling. Oke, sekarang the final showdown. So far, Sony has been a clear winner sebelum ini. Ya, kecuali mungkin harganya sih. Saat ini gue ngomong dengan suara diambil dari Rode NTG4, shotgun mic yang bukan ditujukan untuk vlogging. Agak beda ya. Berikutnya lagi-lagi gue minta tolong Nucha, istri gue, dan lagi-lagi juga gue ingatkan untuk pasang headphone-nya kalau tadi ternyata lo lepas. Oke? Halo, aku Nucha. Aku ibu 2 orang anak. Aku saat ini lagi ngerjain anakku yang paling kecil. Ngerjain, nggak, maksudnya lagi mendevelop
startup kecil-kecilan yaitu parenttalk.id. Parenttalk.id itu apa? Itu adalah digital platform untuk parenting ala orang tua baru ceritanya, ala kekinian. Bukan cuman itu aja, tapi juga menjadi wadah buat para orang tua curhat bahwa menjadi orang tua itu yang gak gampang dan gak sempurna, dan bisa jadi juga untuk ajang belajar. Nah, karena ini balik ke preference masing-masing, jadi gimana? Selera kalian, lebih ke Sony atau lebih ke RAW? Nah, satu lagi yang harus gue tambahin secara kualitas yang mungkin akan membantu memutuskan adalah kemampuan Sony untuk merekam 3 arah. Super directional, unidirectional, dan omnidirectional. Sehingga kita bisa merekam suara yang super directional tuh di depan kamera persis, atau depan dan samping itu unidirectional, dan omnidirectional tuh keseluruhan semacam belakangnya. Nah, itu sering banget kita gunain kalau vlogging tuh secara bergantian. Challenge-nya adalah untuk ingat kalau mau sempurna ya ganti-ganti, kalau mau santai ya omnidirectional gitu. Oke, kita keluar dulu karena bagus sekali mataharinya sambil ngetes. Oke. So, ini adalah biasanya ngevlog seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ngevlog, gue ngomong ke sini, tapi video dari kamera yang satunya cuman suara full semua dari sini. Jadi perhatiin ada suara anjing menggonggong, ada suara masjid, dan suara motor, semuanya ada. Kalian tes noise cancellation-nya seperti apa itu pertama, dan kalian tentukan sendiri apakah kalau ini kan menggunakan directionalnya ke gue, unidirectional ke gue doang. Tapi kalau gue tes, gue balik ke sana kameranya, lihat matahari bagus banget. Suaranya akan hilang ya mungkin ya, akan beda dengan suara kalau gue tembak langsung ke sini. Coba sekarang kita ubah keadaannya jadi omnidirectional. Oke, sekarang adalah omnidirectional. Jadi kalau kita balik, kita lihat lagi, kita lagi ngelihat apa? Matahari di sana nggak kelihatan, mungkin kita turunin sedikit. Tuh bagus ya. Jadi suara gue akan berbeda karena ini lebih keras menggunakan omni. Tapi kalau kita balikin, gue di sini masih sama suaranya menggunakan omni inilah. Jadi that's how it is. Kita bolak-balik, kita lihat gunanya untuk vlog. Berat juga ya nge-vlog gini ya. Oke, kesimpulan, gue sih Sony ya. Kenapa? Sebenarnya suara lebih bagus Rode pun, tapi nggak akan marginal. Menurut gue itu tipis banget perbedaannya. Perbedaan 1 juta itu yang mungkin akan jadi decidernya ya. Benar-benar ke arah form factor, practicality, dan extra feature. Lebih kecil, nggak ribet keserimpet kabel, nggak ribet lupa ngisi baterai, dan juga ya memang lebih enak dilihat aja. Tapi ya kekurangan terbesarnya mungkin ada di perbedaan 1 juta rupiah dan hanya untuk Sony. Nah, kekurangan itu harusnya nggak ada kalau misalnya kalian memang Sony Alpha users. Balik lagi ke kalian, menurut kalian gimana? Suara bagusan siapa? Gue pengen tahu pendapat kalian, tolong tulis di komen. Dan tetap sehat, tetap aman, sampai ketemu di video berikutnya. Bye now, be nice.